Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini sesi yang keempat dari pembahasan ringkasan 20 simpul dari Ikatan Ilmu yang kita ringkas dari buku Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala. Tapi sekarang kita masuk di simpul yang ke-14. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-ma'qidur rabi'a asyara ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Simpul yang ke-14 dari Ikatan Ilmu, yaitu memuliakan ahli ilmi dan menghormati mereka. Baik. Jadi ini masuk sekarang di adab kepada guru, ya. Adab kepada guru. Kalau yang tadi yang ke-13, ya, dia mencurahkan kesungguhan dalam menghafalkan ilmu, mengulanginya dan bertanya tentangnya. Ini adab dalam pelajarannya. Ya, adab dalam pelajaran. Jadi pelajaran itu dihafal, diulang-ulangi, dan kalau misalnya ada masalah ditanyakan. Ya, kan sudah diterangkan tadi, ya. Maksudnya adab itu yang diperhatikan ada 4. Ya. Yang pertama adab seorang kepada dirinya sendiri. Yang kedua adab kepada pelajarannya. Yang ketiga adab kepada gurunya. Dan yang keempat adab kepada temannya. Itu diperhatikannya dalam belajar. Ya. Dan yang paling pokoknya itu ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besarnya, yang sudah dijelaskan. Tapi sekarang kita masuk tadi, ya, di simpul yang ke-14 seputar masalah memuliakan ahli ilm dan menghormati mereka. Ya. Karena dimaklumi, ya, dari keutamaan ulama itu sangatlah besar. Itu diterangkan oleh beliau, ya. Nah, karena para ulama itu kan pewarisnya para nabi. Para ulama diterangkan dalam hadis, ya, mereka adalah pewaris para nabi. Dan seorang ketika dia telah belajar kepada gurunya, maka hendaknya dia memuliakan gurunya dan menghormatinya. Itu diibaratkannya oleh para ulama, ya, kalau ayah kita itu kan, kita kan punya ayah semua. Maklum, kan? Jadi kalau ayah itu ayah untuk jasad kita, ya, ayah untuk jasad kita. Kalau guru itu dia itu bagaikan ayah untuk ruh kita, ayah untuk ruh kita. Apa dalilnya tentang masalah ini? Ya, beliau bawakan di situ ayat di Ta'zim al-Ilm dari qiraah di surah Al-Ahzab. Di awal surah Al-Ahzab diterangkan di situ, ya. Kalau ayat yang kita hafalkan dari qiraah yang masyhur, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, ada qiraah yang lain diterangkan oleh Syekh, ya, yaitu lafaznya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum. Wa huwa abul lahum. Baik, itu di qiraah yang lain. Nabi itu adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan Nabi itu adalah ayah untuk mereka. Adalah ayah untuk mereka. Bukan ayah kandungnya, ya, tapi ayah dalam ilmu. Ya, dia bagaikan ayah dalam ilmu. Nah, sama seperti itu para ulama, orang-orang yang berilmu itu bagaikan ayah kita. Ya. Untuk ruh kita, untuk ruh kita, ya, dipahami, ya. Itu diantara dasar pijakan dalam masalah ini. Baik.
Kemudian dari ayat yang lain lagi yang menjelaskan tentang masalah ini, beliau bawakan ayat di surah Al-Kahfi. Ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang bersafar itu bersama anak mudanya, pelayannya, untuk mencari Nabi Khidir. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala Musa li fatahu." Ya, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada anak mudanya, ya, kepada pelayannya. Nah, jadi dikatakan sebagai pelayannya. Jelas ya? Dan situ ada perkataan yang bagus diterangkan oleh para ulama. Kata mereka, idza ta'allama al-insan minal alim wastafada minhul fawaid fahuwa lahu 'abdun. Ya. Jika seorang dia belajar kepada seorang alim, orang yang berilmu, dan dia mengambil padanya faidah, maka dia itu diibaratkan seperti pelayannya. Seperti apa? Pelayannya. Dalilnya apa? Tadi ayat di surah Al-Kahfi yang telah kita bacakan. Dan juga dibawakan hadis di situ oleh beliau dari riwayat Ahmad dan selainnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari umatku, kata Nabi, siapa yang tidak memuliakan orang-orang besarnya, ya, merahmati anak-anak kecilnya, dan mengetahui, ya, pada alim ulama mereka ada haknya. Ya. Jadi kalau dia umat Islam, cirinya seperti itu. Mereka memuliakan orang-orang tua, ya, merahmati anak-anak kecil, dan mereka mengetahui hak dari orang-orang yang berilmu. Hak orang-orang yang berilmu. Jelas ini ya? Baik. Itu diterangkan oleh beliau, ya, di antara dari amalan-amalan berupa adab kepada seorang guru, ya. Seorang dia tawadhu kepada gurunya. Kemudian ketika dia melihat gurunya, dia menghadap saat berbicara. Nah, dia tidak berbalik-balik, ya, di majelis ilmu ketika pelajaran, ya, kecuali kalau ada darurat. Asalnya dia melihat kepada guru. Kalau dia berbicara kepada guru, dia muliakan gurunya, tapi tanpa ada berlebihan, ya. Ya. Dia pada hal yang wajar saja. Pada hal yang wajar. Ya, dia tempatkan gurunya pada kedudukannya sebagai seorang guru. Baik. Kemudian dia berterima kasih kepada gurunya, dia doakan gurunya. Kemudian dia jangan tampakkan pada gurunya itu hal yang seakan-akan dia tidak butuh kepada guru itu. Ya. Walaupun mungkin dia sudah pelajari misalnya ilmu itu, tapi dia tampakkan di depan gurunya seakan-akan dia belum tahu. Ya, seakan-akan dia apa? Dia belum tahu. Dan juga jangan dia sakiti gurunya, ya, dengan perkataan atau perbuatan, ya, dia berlemah lembut kepada gurunya. Nah, ini dari adab-adab, ya, yang diterangkan oleh Syekh dalam masalah ini, dari bentuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Nah, adapun kalau misalnya guru itu dia terjatuh pada kesalahan, nah, diterangkan oleh beliau di situ ada sekitaran 6 adab yang lain lagi. Ya, guru kan bukan malaikat, ya. Dia tidak punya salah. Pasti ada salahnya. Nah, diterangkan oleh beliau, ketika misalnya guru terjatuh daripada kesalahan, ya, yang pertama dilihat, nah, dipastikan kesalahan tersebut apakah memang dari dia. Ini kadang sebagian kan kadang hanya mendengarkan kata-kata orang. Oh, si guru itu begini. Dia tidak tanya langsung. Nah, itu yang salah, ya. Dia pastikan apakah memang itu dari guru itu atau bukan. Itu yang pertama. Ya, dia cek. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, nah,
Kalau memang itu dia sudah dengar dari guru itu ada pembicaraan, dia pastikan hal yang dibicarakan itu apakah itu salah atau dia bukan kesalahan atau bukan kesalahan. Ya, dipastikan baik-baik apakah itu kesalahan atau bukan. Dipahami ya? Baik. Anggaplah kalau memang itu kesalahan, ada langkah yang ketiga, kata Syekh, dia tinggalkan mengikuti kesalahan itu pada hal yang salah. Ya, jangan dia ikuti. Itu secara umum seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau misalnya si guru itu ada kesalahannya, maka dia carikan udzur. Ya, dia carikan udzur yang kira-kira pantas untuknya. Ya, ini memberi udzur ya kepada orang. Seperti misalnya Imam Malik ya, rahimahullah taala. Beliau kan mengatakan puasa Syawal hukumnya apa? Bid'ah. Ya. Kalau antum dengar ini di zaman sekarang ada ustadz yang bilang bid'ah, bagaimana? Puasa Syawal. Langsung ditahdir, oh bukan Ahlussunnah itu. Ya. Enggak ya, enggak ada yang bicara seperti itu. Kalau para ulama di masa dahulu. Nah, mereka beri udzur. Ya. Ternyata hadis tentang puasa Syawal itu belum sampai kepada Imam Malik rahimahullah taala. Jelas ya? Jangan langsung disikapi. Itu berhati-hati ya dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang kelima, ya, anggaplah memang itu dari kesalahan, ya, maka guru itu dinasihati dengan cara yang lembut, dengan cara rahasia. Ya, tidak ditampakkan terang-terangan. Tidak ditampakkan apa? Terang-terangan. Jelas ini ya? Ini yang kadang banyak jatuh juga di sini. Ya. Kalau memang itu salah ya. Ya, kadang dia tahu salah, sudah ya nasihati lewat apa? Facebook. Ya. Lewat media sosial. Misalnya kan? Tanpa dia nasihati lebih awal secara apa? Secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keenam, ya, dari adab kepada guru, yaitu menjaga dari kehormatannya, dan jangan direndahkan di hati-hati kaum muslimin. Ya, ini dari kriteria guru sudah kita paham kemarin ya di simpul-simpul yang sebelumnya kan. Guru mana yang kita beradab kepada dia kan, yang sudah diterangkan dari kriteria-kriterianya kan, diterangkan oleh Syekh dan juga ada penjelasan para ulama yang lain. Itu guru yang punya akidah yang selamat, ya, bukan pelaku kesyirikan. Yang kedua, guru yang punya metode beragama yang bagus, manhajnya lurus dari pengikut jalan as-salaf, ya, bukan ahli bid'ah misalnya kan. Ya. Kemudian yang ketiga, guru yang ahli di bidangnya, yang mufid, yang sudah kita bahas kan. Dan yang keempat, guru yang nasih, yang punya nasihat kepada umat. Cirinya diterangkan oleh Syekh ada dua, yaitu dia memang guru yang cocok dijadikan sebagai contoh dan panutan. Ya, dan yang kedua tadi dari sifat guru yang nasih, yaitu dia mengetahui dari cara memahamkan ilmu itu dengan baik dan benar. Itu guru yang kita beradab yang sudah diterangkan tadi itu. Adapun kalau dia pelaku kesyirikan atau ahlul bid'ah, itu tidak kita bahas di sini ya. Pembahasan yang tadi sudah diterangkan oleh penulis hafizahullah taala. Baik. Kemudian beliau ingatkan di akhir dari pembahasan ini seputar masalah berhati-hati dari sikap-sikap yang kadang itu dikira beradab kepada guru padahal dia bukan. Seperti berdesak-desakan, ya, bersama gurunya mungkin. Kalau dia keluar, dia berdesak-desakan dengan gurunya begitu, sehingga gurunya kadang terlempar ke samping. Nah, itu dari hal yang yang bukan adab ya kepada guru. Nah, jelasin ya. Mungkin dari sebagian yang diterangkan di prinsip atau di simpul yang ke-14. Sekarang yang ke-15.
dari simpul ilmu. Kata beliau, "Hafizahullah taala, al-ma'qidul khamis asyara, raddu mushkilihi ila ahlihi." Ya, simpul ilmu yang ke-15, mengembalikan kerumitan ilmu itu kepada ahlinya. Ya, mengembalikan kerumitan ilmu itu kepada ahlinya. Ya. Jadi ilmu itu kan dimaklumi ya, ada sebagian pelajaran kadang gampang kita pahami. Ya. Tapi ada sebagian pelajaran kadang mungkin susah kita pahami. Susah kita pahami. Nah, hal-hal yang rumit seperti itu dikembalikan kepada ahlinya. Dikembalikan kepada ahlinya. Nah, itu dari bentuk seorang dia memuliakan ilmu. Dari bentuk seorang dia memuliakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya apa? Diterangkan oleh Syekh di situ ya, agar dia tidak berbicara di atas prasangka-prasangka. Nah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena para ulama itu kalau mereka memang dari orang yang rasih dalam ilmu, mereka itu dari orang yang berbicara dengan ilmu. Ya. Berbicara dengan ilmu. Mereka juga diam karena ilmu juga. Ya, mereka tidak bicara di suatu masalah misalnya itu karena ilmu. Ya. Dan ketika mereka menyampaikan jalan keluar dari kerumitan ilmu itu, ya, maka kita mengambilnya. Kita mengambilnya. Baik. Ini sebenarnya dari adab juga kepada guru. Ya, kepada guru. Mengembalikan kerumitan dari ilmu itu kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Di sini beri contoh ya di akhir dari pembahasan, seperti misalnya dalam masalah membantah ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang menyimpang. Nah, ini kan kadang masalahnya rumit, ya. Jadi kalau dia ingin membantah ahlul bid'ah, dijelaskan dari penyimpangannya, itu dikembalikan kepada ahlinya. Ya, tidak semua di situ berbicara, tidak semua apa? Berbicara. Di kalangan ulama saja itu tidak semua yang bisa membantah, punya keahlian seperti itu ya. Maka dikembalikan kepada ahlinya. Kemudian yang ke-16, kata penulis hafizahullah taala, al-ma'qidus sadisa asyara, tawqiru majalisi ahli ilmi wa ijlalu awhiyatihi. Ya. Simpul ilmu yang ke-16 yaitu menghormati majelis-majelis ahli ilmu dan memuliakan bejananya. Memuliakan apa? Bejananya. Baik. Ini masuk di pembahasan adab seputar pelajaran ya. Ya. Jadi dia memuliakan majelis ilmu, kemudian dia apa? Muliakan juga bejana ilmu itu. Ya, maksudnya bejana ilmu yang dipakai itu adalah buku. Nanti akan diterangkan ya oleh penulis. Baik. Di situ ada perkataan yang bagus dari perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala. Baik, kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, "Man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Ya. Siapa yang ingin lihat kepada majelisnya para nabi, maka hendaknya dia melihat majelisnya para ulama. Ya, yang sudah diterangkan ya. Karena majelis ulama itu mirip dengan majelisnya para nabi. Ya. Boleh terangkan di situ di antara contohnya ya. Ada seorang yang datang ya, dan dia bertanya kepada seorang guru. Ya. Apa hukumnya orang bersumpah kepada istrinya ini dan ini? Kata guru ini talak jatuh. Ya. Ada lagi orang yang kedua, apa ya hukum orang yang bersumpah kepada istrinya begini dan begini? Ya, sama soalnya. Apa kata alim ini? Itu bukan talak. Itu bukan apa? Talak. Sama soalnya, tapi beda apa? Beda jawabannya. Ya. Sama Nabi SAW pernah ditanya di hadis ya, tentang masalah apa? Mencium istri saat berpuasa. Hukumnya apa? Orang pertama datang, hukum mencium istri saat berpuasa.
Kata Nabi tidak boleh. Ya. Orang yang kedua datang. Apa hukumnya mencium istri saat berpuasa? Kata Nabi boleh. Ya. Jadi sama soalnya, beda apa? Jawabannya. Nah, itu majelisnya ulama seperti itu. Ya, ada rincian-rincian. Bukan jawaban global. Nah, ternyata setelah dilihat, yang pertama yang datang itu anak muda. Ya. Apa hukum mencium istri bagi anak muda? Tidak boleh. Nabi bilang seperti itu karena bisa menjatuhkan kepada apa? Hal yang membatalkan puasa. Adapun orang yang kedua datang, dia bertanya seperti itu juga. Ternyata orang tua. Ya, ternyata orang tua. Nabi bilang apa? Boleh. Karena kebanyakannya orang tua itu bisa menahan. Ya, jadi tidak ada masalah kalau dia cium istrinya saat apa? Berpuasa. Jelas ya? Ya, jadi diperhatikan ya dalam masalah memuliakan majelis ilmu itu. Dan ini dari simpul ikatan ilmu yang harusnya kita jaga. Ya, di sini boleh terangkan ya di bawah itu ada adab-adab ya saat bermajelis ilmu. Dan mirip dengan yang sudah diterangkan tadi ya, dia tidak berbalik-balik ya dalam pelajaran misalnya, kecuali kalau darurat ya. Nah, kemudian ya jangan dia main-mainkan tangan dan kakinya. Dia juga di antara adab dalam bermajelis ilmu. Nah, jangan dia bersandar dengan tangannya di majelis. Kemudian dari adab juga yang lain di majelis ilmu, ya, jangan dia terlalu banyak bergerak pada hal-hal yang tidak ada kepentingan di situ. Nah, kalau di majelisnya para sahabat itu diterangkan ya, kalau Nabi memberikan pelajaran itu seakan-akan ketika ada burung yang hinggap, itu burung tidak akan pergi karena tenangnya mereka dalam bermajelis ilmu. Kemudian di antara adab juga dalam majelis, beliau terangkan di situ dia tidak berbicara kepada tetangganya, temannya begitu ya. Ketika dia bersin, dia berusaha untuk merendahkan suaranya. Ya, dia rendahkan apa? Suaranya. Ketika dia menguap juga, dia berusaha dia tahan dari mulutnya itu agar jangan sampai ya terlihat. Jelasin ya. Baik. Bagian dari sebagian adab-adab ya di majelis. Nah, kemudian yang kedua tadi diterangkan memuliakan awiyatihi, yaitu bejana ilmu. Nah, di sini maksudnya bejana ilmu itu adalah buku. Adalah apa? Adalah buku. Ya. Jadi buku itu ada adab juga yang perlu kita perhatikan ya. Nah, apa di antara adab yang berkaitan dengan buku? Nah, ketika dia punya buku, ya, hendaknya dia jaga bukunya. Ya. Dia jaga bukunya. Jangan sampai dia jadikan semacam bahan permainan. Ya, kalau di sini Syekh berikan contoh seperti dia jadikan seperti bungkusan. Ya, misalnya bukunya dia robek-robek, dijadikan pembungkus barang sesuatu begitu. Padahal itu buku ilmu. Itu tidak boleh ya. Dari bentuk kita memuliakan apa? Buku. Ya. Apalagi yang lain contohnya bukunya dia lipat. Dia lipat bukunya, dia taruh di mana? Di kantongnya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Apalagi kalau buku agama. Dijaga adabnya. Kemudian di antara adab kepada buku ya, yang merupakan bejana ilmu itu ya, jangan dijadikan bukunya seperti trompet. Ya, dia gulung-gulung baru dia tiup-tiup begitu. Taib. Atau dia letakkan bukunya di bawah kakinya misalnya. Ya. Di bawah kakinya. Itu juga dari hal yang merendahkan apa? Yang tidak menjaga kehormatan dari bejana ilmu. Taib. Kalau kita mungkin kadang ada sebagian yang meletakkan buku di bawah jok motornya. Ya. Itu juga dari hal yang dihindari ya. Itu sama dengan dia duduki. Ya, buku ilmu itu. Kalau dia ingin muliakan, dia taruh di depan. Dia gantung. Ya. Jangan sampai dihinakan. Baik.
Beliau beri contoh di situ di antara yang pernah terjadi ya. Nah, pada Ishaq bin Rahawai rahimahullah taala, beliau pernah melempar buku, ya, ditegur oleh guru beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah taala? Ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar? Apakah seperti ini diperlakukan kalam al-abrar, ya, perkataan orang-orang yang terbaik? Jadi lempar-lempar buku itu juga dari hal yang bukan dari hal yang menghormati apa? Buku, ya, yang merupakan tempat dari ilmu itu. Nah, jadi ini diperhatikan ya. Ini kadang kita kurang di sini ya. Buku ditaruh di lantai, ya, dan seterusnya. Itu hendaknya dihindari. Tapi dia letakkan di tempat yang tinggi agar tidak dilangkahi oleh manusia. Ya, tapi dari ringkasan untuk simpul yang keberapa? Yang ke-16. Tapi kemudian sekarang kita masuk di simpul yang ke-17. Ya, kata penulis Fidahullah Ta'ala, Al-Maqidu Sabi Asyara. Nam, Ad-dabu anil ilmi wal-zawdu an khiyadihi. Ya. Simpul yang ke-17 yaitu membela ilmu dan menjaga kemuliaannya. Menjaga kemuliaannya. Ya. Baik. Ini masuk dalam adab ya, seputar pelajaran ya. Seputar pelajaran juga. Dia muliakan ilmu dan dia menjaga kemuliaan ilmu tersebut. Ya, di sini boleh terangkan di antara dari bentuk membela ilmu dan menjaga ilmu tersebut. Boleh terangkan di sini ada beberapa perkara dari contoh-contohnya. Ya, misalnya seperti dia menghajar ahlul bid'ah. Ya. Ini dari bentuk pembelaan terhadap ilmu ya. Nah, dia boikot ahlul bid'ah ya. Tapi ingat ini ya, kalau sudah dipastikan ahlul bid'ah, itu baru dia apa? Diboikot. Ya. Kadang orang dia belum pastikan, hanya katanya begini, katanya begini. Dia tidak tahu juga ukurannya apa orang dikatakan ahlul bid'ah. Dia sudah boikot orang. Itu salah ya. Yang diboikot itu kalau memang dia sudah dipastikan ahlul bid'ah. Ya, kita sudah terangkan di simpul-simpul sebelumnya. Di antara ciri orang dikatakan ahlul bid'ah adalah ketika dia menyelisih apa? Satu saja dari usul ya ahli sunnah yang disepakati ya oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ya. Jelas ya? Itu diantaranya. Ada lagi hal-hal yang lain ya. Seperti misalnya dia menyelisih perkara-perkara cabang dan dia perbanyak penyelisihan di situ. Ya. Itu juga diantara dari ciri apa? Ahlul bid'ah. Baik. Kemudian diantara dari hal yang diterangkan di sini dari bentuk pembelaan ya kepada ilmu dan penjagaan terhadap kemuliaannya, seorang dia menzajar, dia ingatkan ya orang yang belajar ketika dia berlebihan dalam menjelaskan ilmu tersebut, terlalu panjang pembahasannya sehingga keluar dari materi yang disampaikan. Itu diingatkan ya kalau ada seperti itu. Itu bentuk dari menjaga ilmu. Ya, bentuk dari apa? Menjaga ilmu. Baik. Kalau misalnya ada keperluan misalnya kata beliau, ya, dari seorang guru itu dia keluarkan murid di majelis ilmu karena sesuatu hal, itu dari hal yang tidak ada masalah. Dari hal yang tidak ada masalah. Itu dilakukannya oleh sebagian ulama. Ya, sini beliau memberi contoh seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau pernah mengusir dari sebagian muridnya bernama Affan ibnu Muslim. Ya, Affan ibnu Muslim. Ya. Baik. Jadi kalau dilihat ya ada maslahat, maka tidak ada masalah guru itu dia apa? Dia mengusir muridnya dari majelis. Baik. Dan beliau juga terangkan di sini ya. Beliau pernah melihat juga
ya dari para ulama di masa kini seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya beliau juga kadang pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, tapi pertanyaan yang tidak ada di situ, misalnya manfaat, ya di situ Syekh tidak menjawab, bahkan beliau hanya menyuruh yang qori di situ untuk melanjutkan pelajaran. Ya, ini bentuk juga dari menjaga ilmu dan memuliakan ilmu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya dari pertanyaan yang tidak ada manfaatnya misalnya, itu pertanyaan tidak perlu dijawab, karena tidak semua pertanyaan dijawab. Jelas ya? Nah, itulah kita lihat kadang para ulama ya, ketika mereka ditanya, kadang ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Ya, itu dari fikih ya, dalam menjawab pertanyaan. Karena siapa yang menjawab pertanyaan semuanya, itu kata para ulama adalah orang yang kurang akalnya. Yang kurang Yang kurang akalnya. Ya, baik. Ini dulu ya. Ini sudah 17 ya. Kita selesaikan nanti insyaallah taala setelah adzan. Sekarang kita masuk di simpul yang ke-18. Kata penulis subhanallahu taala al-maqidu tsamina asyara at-tahaffudzu fi mas'alatil alim. Simpul yang ke-18 ya, menjaga diri dalam bertanya kepada ya orang yang berilmu. Ya. Ini diterangkan sini ya, masalah adab-adab ini dalam bertanya. Ini adab seorang kepada gurunya ya, masuk dalam adab seorang kepada gurunya. Ya, di situ boleh terangkan ya, ada 4 metode. Nah, dalam bertanya kepada guru. Yang pertama, ketika seorang bertanya kepada guru, ya, hendaknya dia berpikir dulu. Ya, pada soal yang dia ingin sampaikan. Saya bertanya ini untuk apa? Pertanyaan yang layak untuk dijawab itu ketika bentuk pertanyaannya memang dia ingin amalkan ilmu tersebut. Ya. Bukan untuk menguji atau untuk menimbulkan fitnah, bahaya. Jelas ya? Jadi ketika dia bertanya, dia berpikir dulu. Ya. Apakah yang saya ingin tanyakan ini layak ditanyakan atau tidak? Jelas ya? Itu adab dalam bertanya kepada seorang guru. Ya. Kemudian yang kedua dari adab diterangkan sini dalam bertanya, ya, ketika dia ingin bertanya, memang dia ingin dalami ilmu tersebut, apa yang ditanyakan itu ya. Nah, bukan dia bertanya pada hal yang tidak ada manfaatnya, tapi dia bertanya pada hal yang memang dia ingin dalami pembahasan itu misalnya. Baik. Kemudian yang ketiga dari adab juga dalam bertanya diterangkan di sini oleh Syekh. Nah, ketika dia bertanya, dia perhatikan dari keadaan gurunya. Ya, ketika dia bertanya, dia perhatikan dari keadaan gurunya. Ya. Jangan misalnya dia bertanya ketika gurunya sedang berpikir. Ya, sedang berpikir. Misalnya ada guru ya, dia lagi duduk. Seakan-akan dia lagi pikirkan sesuatu. Ya, datang murid dia tanya langsung, begitu ya. Itu bukan adab ya. Itu bukan adab. Ya. Ada sebagian kadang ya kita lihat, mungkin guru dia lagi siapkan materi sebelum ta'lim. Datang orang bertanya di sampingnya, bisa saya tanya? Itu bukan tempatnya di situ ya, bertanya seperti itu. Atau misalnya gurunya lagi berkendaraan, itu juga bukan tempat bertanya yang bagus. Ya. Nah, tapi tunggu sampai selesai dia berkendaraan, duduk baik-baik. Kalau dia ingin bertanya dipersilakan, maka dia bertanya. Baik. Kemudian juga di antara adab yang bertanya diterangkan oleh beliau, yang keempat, yang terakhir, yaitu dia perhatikan dari cara bertanyanya. Tadi kan dia sudah tahu ya, mungkin ini pertanyaan bermanfaat ini. Ya. Memang dia ingin dalami. Sudah tepat waktunya misalnya kan? Misalnya ada majelis tanya jawab. Ya. Yang keempat, ketika dia ingin bertanya, dia perhatikan lagi adab-adab yang lain. Ya. Dia bertanya, ya, dia berbicara kepada gurunya itu dengan pembicaraan yang lembut. Dengan pembicaraan yang Yang lembut.
Ya, misalnya dia doakan gurunya sebelum bertanya ya. Jangan dia berbicara kepada gurunya sama seperti dia bicara sama orang-orang di pasar. Ya. Atau sama temannya misalnya. Itu dibedakan ya. Dari cara berbicara atau bertanya kepada guru. Ya. Kalau temannya mungkin tidak ada masalah seperti itu. Tapi dia bertanya kepada guru, bicara sama guru jangan seperti itu. Dari gaya apa? Bicaranya. Baik, jelas ini ya. Ini 4 diperhatikan tadi ya. Yang pertama tadi apa? Dia fikirkan apa yang dia ingin tanyakan. Yang kedua memang dia ingin dalami. Yang ketiga dia cari waktu yang tepat, yang pas dalam bertanya. Dan yang keempat tadi ketika dia bertanya dia gunakan kalimat ucapan yang lembut. Ya, jangan samakan gurunya dengan misalnya temannya atau orang-orang di pasar dan seterusnya. Baik. Berikutnya sekarang kita masuk di simpul yang ke-19. Ya, dari ikatan ilmu. Kata beliau, "Fidallahu ta'ala al-maqidu tasya asyara." Ya. Syaghful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Ya. Simpul yang ke-19 yaitu kecintaan hati terhadap ilmu dan mendominasi hal tersebut di atas ilmu. Ya. Nah, di sini dibahas tentang seputar hati itu ya. Bagaimana hati kita kepada ilmu itu. Ini berkaitan dengan adab seorang kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi kepada ilmu agama dia cinta. Ya. Dia mencintai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan itu dari hal yang mendominasi hatinya. Ya, yang mendominasi apa? Hatinya. Dia cinta orang-orang yang belajar, yang menimba ilmu agama. Dia cinta kegiatan-kegiatan yang padanya ada kegiatan ilmu. Dia tolong menolong di situ dan seterusnya. Dipahami ya? Mungkin dari bentuk-bentuk seorang dia memuliakan ilmu itu. Tapi di sini beliau terangkan ya ada 3 perkara. Nah, seorang telah dianggap mencintai ilmu itu. Ya, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama ketika dia mengarahkan ya segala usahanya dan kesungguhannya kepada ilmu. Itu ciri dari orang yang mencintai apa? Yang mencintai ilmu. Kemudian yang kedua dari ciri orang yang mencintai ilmu dengan sepenuh hatinya yaitu ketika dia jujur dalam belajar. Jujur dalam apa? Dalam belajar. Dan yang ketiga dari ciri orang yang cinta kepada ilmu ketika dia membersihkan niatnya dan keikhlasannya dalam belajar. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Ya. Bagaimana caranya orang bisa ikhlas? Ada 4 perkara. Siapa yang tahu? Sudah kita bahas di simpul yang kedua. Ayo. Yang pertama apa? Ini harus kita tahu ini. Jangan sampai kita datang talim tidak ada niat-niat ini dalam hati kita. Yang pertama apa? Ya, dia angkat kejahilan dari dirinya. 1. Yang kedua, dia belajar ingin mengangkat kejahilan dari makhluk. Dia ingin ajarkan ilmu itu. Yang ketiga, ya, dia belajar untuk menjaga agama Allah agar ilmu ini terjaga. Yang keempat, dia belajar itu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Itu ciri orang yang ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Itu bentuk dari seorang cinta kepada ilmu. Ya. Tapi di sini ada kisah yang bagus beliau bawakan ya dari kisah Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah ya dari Bani Abbasiyah yang terkenal itu. Ya. Dari raja ya, dari Bani Abbasiyah. Nah, ketika ditanya oleh manusia, ya, apakah tersisa kelezatan dunia, ya, yang belum kamu dapatkan? Ya, kata khalifah ini, seluruh dari nikmat dunia aku telah dapatkan. Ya, kecuali satu yang belum saya dapatkan. Satu yang belum saya dapatkan.
yang ada di dunia ini. Boleh sebutkan di sini ya, yaitu seorang ketika dia duduk di kursinya, ya, kemudian dia menyampaikan ilmu itu dan ada mustamli yang berkata, ya, apa yang kau sampaikan tadi wahai guru, semoga Allah merahmatimu. Ya, hanya ini yang dulu tidak miliki. Kalau kenikmatan dunia yang lain beliau sudah apa? Sudah punya. Ada kekuasaan, ada harta, ya, ada apa lagi? Ada wanita dan seterusnya. Beliau punya. Tapi ada satu kenikmatan yang belum apa? Dapatkan, yang beliau belum rasakan. Ketika beliau duduk di kursi dan ucapan beliau didengarkan oleh orang-orang. Ini yang beliau apa? Yang tidak miliki. Oleh karena itu kata para ulama, ya, kata mereka, "Lau ya'lamul muluk wa bana'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaina bisyuf." Andai kata para raja itu dan anak-anak para raja mengetahui apa yang kita berada di atasnya dalam belajar ini, kenikmatan yang ada, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, karena mereka iri. Ya, itu nikmati orang belajar. Sepanjang ilmu yang dia pelajari itu ilmu yang benar, ya, gurunya juga dari guru yang benar, misalnya kan, maka itu akan terasa kenikmatan. Andai kata itu diketahui oleh para raja dan anak-anak para raja, maka mereka akan iri, ya, karena nikmat tersebut tidak ada di kerajaan, tidak ada di kerajaan. Jelas ini ya. Baik. Akhirnya dari simpul yang ke 19 tadi ya. Jadi seorang itu cinta kepada ilmu. Ya, dia cinta orang-orang yang belajar, kegiatan-kegiatan yang padanya ada ilmu agama, dan dia tolong-menolong di situ. Tapi sekarang yang ke-20 yang terakhir dari ringkasan simpul ilmu ini, kata beliau hafizahullah taala, al-maqidul ashrun. Ya, hifdzul waqti fil ilmi. Dan simpul yang ke-20 yaitu menjaga waktu dalam ilmu ini. Ya. Karena waktu ini, ya, umur kita itu akan dipertanyakan pada hari kiamat. Diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, ya, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ya, wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang umurnya, di mana dia habiskan umur tersebut. Tentang masa mudanya, di mana dia usangkan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, apakah dia sudah amalkan atau belum. Ya, maka waktu ini akan ditanya. Ya, umur kita ini akan dipertanyakan pada hari kiamat. Jadi seorang yang berilmu, dia jaga waktunya baik-baik, jangan sampai dia terlantarkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, dan memang seperti itu ya. Diterangkan dalam hadis yang lain juga dari riwayat Al-Bukhari, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia di situ rugi padanya. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh. Ya, kesehatan dan waktu luang. Kalau dia orang yang berilmu, dia jaga waktunya. Jangan sampai apa? Disia-siakan. Tapi itu dari prinsip kehidupan para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan dalam kehidupan itu ada hal-hal yang diutamakan, yang paling utama, yang utama itu dia ukur-ukur semua. Mana yang lebih duluan dilakukan, mana yang nanti ini belakangan sedikit. Itu ada ukuran-ukurannya ya, dalam mengisi apa? Waktu itu. Ya. Bahkan diterangkan di sini oleh beliau contohkan di sini ya, dari sebagian perkataan para ulama seperti Imam Abdul Baqi Al-Bazzaz rahimahullahu taala. Kata beliau, "Ma daya'tu sa'atan min umri fi lahwin au la'ibin." Ya. Kata beliau, saya tidak pernah menyia-nyiakan 1 saat saja dari umurku pada hal yang
senda gurau atau permainan. Dari Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau, inni la yakhillu li an udayya sa'atan min umri. Kata beliau, sungguhnya aku tidak menghalalkan bagi diriku untuk menyia-nyiakan satu saat saja dari apa? Dari umurku. Dari umurku. Ya. Bahkan beliau beri contoh di sini sebagian ulama, ya, ada yang ya ketika dia sedang makan, nah itu dia suruh orang bacakan buku, ya, bacakan ilmu, supaya dia sambil makan dia dengarkan apa? Ilmu agama. Ya, kalau kita misalnya kalau tidak ada orang, kita putar apa? Kita putar HP, cari ilmu yang bermanfaat situ. Lagi makan dengarkan apa? Ilmu, agar waktu itu tidak terbuang-buang. Ya. Bahkan ada sebagian ulama beri contohkan di sini, ketika dia masuk WC saja, dia suruh temannya, ya, bacakan dari luar WC ilmu agama. Ya, biasanya kan orang masuk WC itu apa? Dia bikin, dia menghayal kan? Nah, supaya jangan menghayal, dia suruh orang di luar bacakan apa? Ilmu. Kalau tidak ada orang, dia putar HP-nya, kasih keras-keras dari luar WC, agar ketika dia buang hajat saja itu ada masuk ilmu badannya. Kan tidak ada masalah kita dengarkan azan dari dalam WC. Yang salah itu ketika apa? Dia jawab. Ya, sama juga dengan ilmu agama. Tidak ada masalah ketika dia dengarkan dari dalam WC, ya, sepanjang dia jangan berzikir di situ. Ya, dipahamin ya. Tapi sekarang dari akhir majelis kita ya. Ini mungkin tidak terlalu panjang, hanya ringkasan saja. Dan mungkin banyak kekurangan, kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.